Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara melakukan tabulasi data dan coding, kemudian scoring. Ya, di tabulasi dari kuesioner, kemudian di coding ke tabulasi, ya, ke table, namanya tabulasi. Kemudian scoringnya bagaimana? Caranya gimana? Oke. Semua orang tahu cara scoring dengan ditotal, ya, dijumlahkan semua ini item-itemnya. Cuma ternyata ada banyak teknik scoring, ada total score, ada mean score, ada z-score, ada factor score, ada t-score. Ya, macam-macam itu ternyata. Nanti saya akan jelaskan ya bedanya apa. Tapi yang pertama kita belajar dulu tabulasi ya. Ya, ini ada 4 item, ya, ada 4 item skala happiness punya Lyubomirsky ya. Ini skalanya, ini itemnya. Ya. Ini itemnya ada 4. Dia punya rating 1 sampai 7. Ya, punya rating 1 sampai 7. Ya, ada 4 item. Ya, tentu saja tabulasi ya gampang ya, kalau dia skor 7 ditulis 7 di sini kan. Nomor 2 di skor 7, tulis 7 lagi. Nomor 3 dia tulis 5, dipilih 5, tulis 5 di sini. Ya, kemudian nomor 4 dia tulis 5. Berarti 3 di sini. Ya, nomor 4 ditulis 5. Dia 3 di sini. Kok gitu? Nah, ini disebut dengan reverse item. Item yang terbalik cara scoringnya. Jadi tidak semua item tuh straight ya, lurus cara scoringnya. Ada yang terbalik. Ketika dia pilih 7, dia 1. Ketika dia pilih 6, dia 2. Sebaliknya dia pilih 3, dia 5. Ini aslinya dia pilih 5, tapi kita coding jadi 3. Kenapa dia reverse item? Item terbalik. Ini happiness, item happiness, tapi nomor 4 ini menanyakan tentang unhappy. Ya, not very happy. Some people are generally not very happy. Beberapa orang tidak sangat bahagia, sekalipun mereka tidak depresi. Dia tidak pernah melihat senang, tidak pernah melihat bahagia. Sejauh mana karakter ini menggambarkan Anda? Karakter tidak bahagia itu sejauh mana menggambarkan Anda? Ya, dia pilih 5. Ya udah, berarti 3. Ya, dia setuju bahwasanya saya tidak happy, berarti kan semakin ke-7 semakin unhappy, semakin ke-1 semakin happy, berarti dibalik cara scoringnya, ratingnya terbalik, atau disebut dengan reverse item, atau bahasa tradisi kita adalah unfavorable. Ya, unfavorable istilahnya ya. Kemudian ini sudah di reverse ya, yang nomor 4 ini. Kalau codingnya ada 30, ada 40, kita bisa satu persatu ya. 6 kita tulis 2, 3 kita tulis 5, masih bisa satu persatu. Masalahnya kalau datanya 1000 atau 2000, apa kita harus satu persatu? Saya akan jelaskan cara melakukan scoring terbalik secara cepat ya. Misalkan ya item 4 tadi ya, item 4 tadi ini subjek A, B, C, D, E, F, G, contoh aja ya. Ini jawaban dia nih, 3, 4, 2, 1, 4, 6, 7 ya. H, I, J, 10 lah ya. 7, 6, 5, 3. Nah, kita mau reverse dia ya, kita mau reverse. Nah, cara reverse-nya gimana? Ya, gimana cara mereverse-nya? Ada mahasiswa pakai caranya replace ya, di replace. 3 di replace jadi 4, 4 di replace jadi berapa, dan seterusnya ya. Di replace bisa, cuma kan kelamaan kayak gitu. Kita mahasiswa, kalian mahasiswa harus pikir cepat, jangan bikin sesuatu jadi lama. Tugas banyak ya, jangan bikin kerjaan yang bikin lama. Caranya gini, pakai rumus drag sekali tarik langsung selesai.
jumlah rating ini saya bikin di sini ya untuk caranya nih. Jumlah rating, tadi kan ratingnya 7 ya, dikurang pilihan dia berapa skornya, skor asli ya, pilihan jawabannya berapa, dikurang 1. Ini rumusnya. Ini rumus untuk melakukan reverse item dengan cepat ya. Jadi sama dengan 7 karena ratingnya 7. Nah, nih, 7 kan. Nah, ini sesuai kan nih, kalau ada 4 ya 4, 5 ya 5. 7 dikurang buka kurung. Ini harus pakai kurung, nggak boleh enggak. Pilihan jawaban dia, pilihan jawaban aslinya kan 3 ya. Dikurang 1. Itu rumusnya. Tutup kurung. Rumus 5 kan. Reverse-nya 5. Tarik. Selesai. Wah, satu-satu aja Pak. Nah, satu-satu kapan selesainya kalau 2000 orang? Ya kan? Kalau 2000 orang, kalau 5000 orang gimana reverse-nya? Satu-satu replace. Ngeceknya gimana? Mending pakai rumus begini, cepet ya. Cara melakukan reverse item. Nah, ini sudah saya reverse nih yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap scoring ya. Nah, scoring kalau pakai Excel kan tinggal di sum ya, pakai sum ya, sama dengan sum. Itu nggak usah lihat tutorial saya, tutorial yang lain banyak cara menjumlahkan Excel, banyak. Tapi sumnya ke sini ya, ke samping nih. Ya. Ini sumnya ke sini. Si A nih, series 1 berapa skornya, bukan ke bawah. Kalau ada yang sumnya di bawah, ke bawah, pasti nggak paham dia. Nggak paham penelitian tuh. Kita mau dapat data per responden, bukan per item. Samping scoringnya. Oke, sekarang teknik pertama saya akan jelaskan adalah total score. Total score saya nggak akan jelasin pakai Excel, saya pakai SPSS. Misalnya datanya sudah ada di SPSS, maka gimana caranya? Pertama adalah kita jumlahkan total score pakai transform compute variable. Tinggal kita jumlahkan total score happiness. Kita beri nama di tes target variabel ini, harus diberi nama ya. Itu yang udah dijumlahkan nih. 1 kan gitu. Ditambah 2 item 2. Ya, ditambah ini bisa di item 3 bisa pakai yang kanan ini. Tambahnya bisa pencet sini, bisa ke keyboard juga bisa. Nah, ini untuk masukin kanan bisa double klik. Nah, ada dijumlahkan 4-4-nya. Lihat lagi, cek lagi ya. Nah, betul, udah betul, oke. Muncul total skornya nih, penjumlahan dari item 1 sampai item 4. Secara total skor ini adalah metode paling banyak digunakan dalam pengukuran dalam skala-skala psikologi, paling banyak menggunakan teknik total skor ya. Ya, lihat pedomannya ya, lihat panduannya. Jadi di dalam skala psikologi ada cara untuk scoring, mendapatkan skor tuh gimana, cara mendapatkan skor tiap responden. Ada yang minta dengan total skor, ada yang minta dengan mean skor, ada yang minta dengan z-score. Kita harus baca baik-baik. Kalau nggak ada keterangan berarti dia tidak mencantumkan caranya. Artinya cara apapun silakan, gitu. Silakan mau pakai teknik apa aja silakan, ya. Karena tidak esensial juga. Ya, biasanya yang ada teknik scoringnya dia punya interpretasi tuh. Kalau skornya sekian sampai sekian maka dia parah. Skor sekian sampai sekian maka dia sedang. Nah, biasanya kalau dia ngajarin teknik skor sampai detail itu karena ada interpretasinya biasanya. Sekarang teknik skor kedua adalah mean score dengan cara rata. Kalau pakai Excel kan tinggal sama dengan average ya, average. Kalau pakai SPSS gimana? Rata daripada 4 item ini. Caranya bisa dengan membagi 4, total dibagi 4 kan jadi rata, gitu ya. Jadi transform. Sekarang kita pakai mean score. Mean, kita ganti target variabelnya mean score. Bisa kita total happiness masukkan kanan dibagi 4. Ini sudah selesai bisa mean score. Kalau tidak dapat
atau kalau belum menghitung total skor bisa kita satu persatu kayak tadi. Buka kurung dulu. Ya, buka kurung harus ini. 1, klik double klik, tambah 2, tambah 3, tambah 4, bagi 4. Ya, kan ada 4 item ya, dibagi 4 jadilah rata-rata atau mean score. Oke. Nah, jadilah mean score nih 5,66. Mean score ini bisa diinterpretasi gini, semakin mendekati 7 semakin skornya semakin tinggi, semakin mendekati 1 skor happinessnya semakin rendah. Gitu bisa diartikan seperti itu mean score. Karena skornya mesti bergerak dari 7 ke 1 mengikuti skor ratingnya, mengikuti skor ratingnya. Ya, itu mean score ya. Pertanyaannya gini, Pak, kenapa nggak di copy ke Excel dulu biar kita pakai average? Kelamaan ya ngopi ini tuh, lama. Ya datanya 10, 15, datanya 2000, belum loadingnya. Ya kan, belum kalau gagal copy. Ya mendingan di sini aja ngitungnya. Gitu. Biar nggak buka aplikasi banyak-banyak. Terus lagi gagal dan sebagainya. Oh iya, satu lagi, bagi yang dari Google Form itu kan kalian pilihan jawabannya kan kalimat ya. Itu di replace ya caranya, di replace ke angka ya, di replace ke angka. Seperti itu. Nah, sehingga yang reverse item langsung di replace ke angka yang coding. Yang reverse item kalimatnya langsung di reverse ke angka yang sudah di coding. Jadi nggak perlu lagi rumus yang tadi itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke scoring selanjutnya yang disebut dengan Z-score. Ya, Z-score. Z-score itu adalah skor yang angkanya, kalau tadi mean score ini kan ngikutin rating ya. Kalau mean score dia kan bergerak dari 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. Kalau Z-score ya, kalau Z-score ini dia itu, kalau Z-score ya, dia di standarisasi sehingga skornya itu berkisar ya, sekitar ya. Kalau ada yang ekstrim min 3 sekitar segitu ya. 0 sampai 0-nya rata plus 3. Jadi Z-score nih skornya mau dia total skornya sampai ratusan. Ketika dicoba jadi Z-score maka jadi seperti ini. Sekitar min 3, 0 sampai 3. Ya. Tapi kadang-kadang nggak sampai min 3 juga, bisa 2,7 atau 2,5 gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi pokoknya sekitar segini. Jadi ada skor minus. Nah, kalau pakai Z-score interpretasinya gini. Responden yang punya skor minus artinya responden yang di bawah rata-rata. Skornya di bawah rata-rata. Responden yang punya skor positif maka artinya responden yang di atas rata-rata. Nih caranya ya. Analyze. Cara mendapatkan Z-score. Nah, itu cara mendapatkan Z-score, total score harus sudah ada dulu. Sudah ada terlebih dahulu total score ini. Harus pakai total score dulu ya. Baru kita convert ke Z-score gitu. Baru kita convert ke Z-score. Bagaimana kalau yang di convert min score? Nanti kita lihat. Ya, kita lihat. Itu tergantung dari pedoman scale-nya gimana tuh, nyuruhnya dari total score apa gimana. Nah, caranya gini, deskriptif, frequencies, analyze, deskriptif lagi. Nah, gini, deskriptif lagi. Masukkan total skornya. Masukkan total score. Kita centang, klik ini save standardize, ini bisa dicentang. Nah, save standardized value as variable, kita bisa centang. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah keluar Z-score. Ini. Yang skornya minus-minus ini adalah di bawah rata-rata. Yang skornya plus ini adalah di atas rata-rata. Nah, ini kalau kita lihat 0,0 gini. Hasilnya koma-komaan gini. Di sini kalau kita lihat paling tinggi 1, ya. 1, ya skornya. Tidak 1,5. Nah, ini kita lihat nih. Ini ekstrimnya nih. Enggak ekstrim sih, artinya skor enggak masih ada yang min 2,6 ada ya. Ini tertinggi nih min 2,6. Jadi terendah ya, maksudnya terendah ya. Skor terendah ini min 2,6. Nah, min 2,6. Jadi kalau dia minus artinya dia di bawah rata-rata, kalau dia positif skornya kayak ini 0,7 positif berarti dia di atas rata-rata. Ini cara interpretasinya Z-score. Nah, tadi pertanyaan bagaimana kalau dari min score dirubah ke Z-score? Ya coba aja, nggak ada salahnya. Tapi biasanya dari total score sih.
Ya coba aja min score kita rubah ke z score, apakah akan hasilnya sama gitu? Mungkin ya mirip. Nah sama persis, persisnya sama. Jadi di total score maupun min score akan menghasilkan standard deviation yang sama. Bahkan saya bilang menurut saya sama, tadi saya awal bilang ya. Kenapa? Karena urutannya akan sama ya. Apa sih maksud saya? Posisi antar responden kan sama jadinya. Baik min score maupun total score posisi antar respondennya sama, sehingga dia menjadi angka yang sama baik dengan total score maupun z-score. Oke. Z-score istilah lainnya adalah standardized score ya, standardized score, skor yang di standardized atau skor standardized, skor standardized ya, skor yang di standardizedkan. Ya, apa namanya? Ini menjadi diinterpretasikan dengan minus dari di bawah rata-rata plus di atas rata-rata. Semakin mendekati 2, semakin tinggi apa namanya skornya. Kalau minus 2 semakin rendah, berarti kan gitu. Yang ketiga saya akan jelaskan cara namanya faktor skor. Faktor skor. Nah faktor skor ini biasanya ini saya akan biasanya tidak ada scale yang menyuruh melakukan faktor skor, biasanya nggak ada. Tapi faktor skor ini mempersingkat waktu untuk mengetahui skor sebuah aspek. Jadi gini, misalnya saya mau beri contoh ya. Happiness ini ada 2 aspek. Aspek 1, item 1, item 2, item 3. Misalkan ya. Aspek 2, item 4, jadi 2 aspek gitu ya. Kita mau aspeknya, kita mau total dulu. Habis mau total nanti tidak seimbang sama item 4. Bisa terjadi seperti itu. Tidak seimbang karena di total jadi banyak. Item 4 cuma 3, 6 gini ya. Nah, enggak seimbang. Oh, pakai min score seimbang? Ya, bisa pakai min score seimbang. Nah, faktor skor ini kelebihannya apa? Dia bisa mempertimbangkan mempertimbangkan kualitas ya gitu ya, gampangnya. Kualitas item di dalam aspek tersebut itu dipertimbangkan. Jadi tidak sama min score dengan faktor skor. Min score pada sebuah aspek dan faktor skor pada sebuah aspek itu tidak sama. Faktor skor ini mempertimbangkan kualitas itemnya. Ketika kualitasnya bagus, dia akan di porsi yang bagus, di porsi yang lebih banyak. Ketika kualitasnya jelek, dia akan di porsi yang sedikit. Sehingga faktor skor ini sangat bagus kalau mau mengembangkan skala. Tapi saya akan jelaskan saja cara melakukan faktor skor. Caranya gini, analyze, kemudian dimension reduction, faktor. Kita contoh ya, aspek 1 adalah 1, 2, 3, ini contoh ya. Jadi faktor skor ini adalah fungsi utamanya adalah scoring per aspek. Itu fungsi utamanya faktor skor, scoring per aspek. Apakah boleh dengan total skor per aspek, min skor? Ya boleh, silakan. Ada salah satu opsi yang disebut dengan faktor skor, dan scoringnya memberikan bobot pada kualitas item, gitu ya. Ya, ini masukkan ke kanan 3 item ini. Kemudian extractions, kita klik maximum likelihood, ya. Maximum likelihood. Oke. Kemudian kita klik ini fix number of factor, kita ganti menjadi 1. Fix number of factor to extract, kita akan ekstraksi skornya dari 3 skor menjadi 1. Ya, continue. Kemudian rotationsnya kita ganti varimax, ya, varimax. Continue. Kemudian kita klik scores dan kita centang save as variable. Ini sangat penting, tanpa dicentang tidak akan muncul di kolom. Harus dicentang. Continue. Sudah ya kayaknya. Sudah. Kita klik OK. Nah, faktor score. Muncul faktor score. Ini mirip kayak z-score. Mirip cara interpretasinya. Kalau di bawah, kalau minus artinya di bawah rata-rata, plus artinya di atas rata-rata. Ini faktor skor ini mirip sama z-score. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini kalau kalian menemukan kasus
satu aspek hanya 2 item. Saya berikan contoh ya. Saya mau kasih contoh. Kalau kalian menemukan kasus satu aspek hanya 2 item, biasanya itu tidak bisa. Faktor skor tidak bisa kalau cuma 2 item. Misalnya cuma 2 ya, 1 dan 2. Misalnya kita mau bikin skor dari 2 item saja. Setahu saya sih nggak bisa. Ya, ini sudah tadi ya, sudah diklik sana sini ya, sama, tidak ada beda. Ketika kita oke, maka dia tidak muncul. Ya. Tidak muncul. Tidak bisa, tidak cukup, it's not appropriate. Karena cuma 2. Tidak muncul kan sini. Ya. Nah, caranya gimana kalau hanya 2 item dalam satu aspek? Caranya adalah kita ganti extractions-nya. Jangan dengan maximum likelihood, kita ganti dengan principal component. Ya, kita ganti dengan principal components. Oke. Kalau hanya 2 item, klik OK dan klik OK. Bismillah. Ini close saja, muncul. Ya, muncul ya. Jadi kalau ada 3 item lebih, pakai maximum likelihood ya di sininya. Di extraction-nya pakai maximum likelihood. Tapi kalau hanya 2 item, pakai principal component. Nah, itu caranya ya. Cara seperti itu. Oke, ini muncul ya. Nah, ini namanya faktor skor nih. Faktor skor ada skor per aspek. Nah, kemudian ada yang namanya T-score. T-score. Apa itu T-score? Saya akan jelaskan. T-score ya, disebut dengan istilah T-score. Ya. T-score. Nah, saya akan jelasin T-score, tapi saya hitung dulu caranya biar kalian biar bisa dilihat. T-score adalah barusan saya bilang mau saya cobain dulu baru saya jelasin. Nah, gini, T-score. T-score ini rumusnya begini. Klik transform compute variable, klik. Kita mau T-score. T-score ya. Rumusnya begini, buka kurung 10 dikali bintang ya. Bisa kita pakai Z-score. Ya, misalkan kita mau total skornya kita pakai T-score, jadi harus dapat Z-score. Salah satu caranya ya. Nah, 10 dikali Z-score ya, dikali Z-score ya, 10 dikali Z-score ditambah 50. Nah, 10 dikali Z-score ditambah 50. Itu rumus dari T-score yang pertama. Ada lagi yang kedua, yang buat per aspek. Ya, ada yang per aspek ada lagi nanti. Oke, sudah. Kalau sudah kita oke. Nah, ini dapat skor, ya kan? Skornya gini. Nah, sekarang saya satu lagi. Saya mau bikin T-score tapi skornya skor per aspek. Yang ini nih. Saya mau rubah ke, ya udah, berarti pakainya faktor skor. Compute variable 10. Nah, ini T-score aspek ya. Aspek 1. Nah, happiness. Ini kita hapus aja deh. 10 dikali faktor skor yang tadi. Faktor skor yang tadi. Tadi kita contohkan 2 ya. Yang ini kita klik, double klik. Faktor skor tadi ditambah 50. Nah, ini jadi T-score aspek pertama. Oke. Nah, ini udah muncul nih. Outputnya ini nih. Ini biarkan aja, nggak usah di save. Di close juga boleh. No. Nah, muncul. Kita butuhkan ini aja kolom-kolom nih. Nah, ini T-score aspek pertama. Jadi gitu caranya ya. Kok repot-repot sih pakai ini? Kenapa nggak total score biasa? Saya sering mendapati kasus ya. Itu hasilnya bisa berbeda jauh. Data yang di-standardize dengan T-score atau Z-score dengan data raw score, total raw score ini kadang-kadang berbeda hasilnya. Ya. Dan ada kasus data tidak normal
ya, tidak normal dan sebagainya. Ketika ditransformasi ke z-score atau ke t-score atau ke faktor score menjadi normal dan sebagainya, ditransform. Ini namanya cara transform. Ya, transform variabel juga bisa. Ya, jadi kalau tanya Pak, data saya nggak normal, ya transform aja ke z-score apa t-score. Nanti tes aja normal apa tidak. Bisa jadi normal, bisa jadi tetap tidak normal, bisa jadi nggak menjamin. Ya, nggak menjamin. Kalau mau normal mungkin mesti dibuang, yang ekstrim bisa dibuang, outliers bisa dibuang. Ada banyak cara untuk transform. Tapi excluding responden itu ada prosedurnya ya. Oke, ini sudah saya jelaskan semua t-score dan sebagainya. Saya mau jelaskan apa sih t-score. Berbeda dengan z-score dan faktor score yang titik tengahnya adalah 0, t-score titik tengahnya 50. Jadi manakala dia di bawah 50 maka dia artinya di bawah rata-rata. Ketika dia di atas 50 maka dia artinya di atas rata-rata. Itu maksud dari t-score ya. Ya. Seperti itu. Ini di bawah 0, kalau yang ini di bawah 0, kalau ini di atas 0 ya. Nah, itu bedanya. Biar apa ya, biar enak, lebih enak daripada lihat kayak gini kan pusing ya. Ini lebih enak. 46 ya, di bawah 50 berarti. 69 tinggi kan, di atas 50. 34 wah ini rendah banget, di bawah 50 kan, jauh. Itu cara menginterpretasinya ya, t-score. Nah, ini juga salah satu teknik untuk transform data biar bisa jadi normal dan sebagainya. Tapi tidak menjamin. Nah, ini udah 27 nih, rendah banget ya. Rendah banget 27. Skornya rendah banget. Gitu ya. 29. Ya, ada yang 61 ya, cukup tinggi lah. 69 sangat tinggi kan gitu ya. Bisa dilihat dari, bisa dirasa-rasa dari penggarisan ini ya. Nih 50. Tengahnya ini dijamin minnya pasti 50. Min skor seluruh responden pasti 50. Kalau faktor skor, min skornya pasti 0. Z-score, min skornya pasti 0. Min skor ya. Min skor seluruh respondennya berapa? Belum tentu, nggak tahu kita mesti coba. Total skor kita nggak tahu, mesti kita coba. Tapi kalau ini sudah di standardize, minnya pasti 0. Ya, itulah cara scoring ya, dengan teknik macam-macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.